Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan Yesus berkati, jemaat GB Batu Penjuru dimanapun kau berada. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Ada banyak hal yang kita jumpai di 2020, baik hal yang menyukakan maupun hal-hal yang mungkin kurang baik yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita mengingat ketika memasuki tahun 2020, kita punya harapan, kita punya rencana di 2020. Bahkan kita sambut dengan sukacita pada bulan Januari. Lalu pada bulan Februari kita menemukan ada pandemik COVID-19. Lalu pada Maret akhir ya semua umat manusia dilanda virus yang menakutkan. Termasuk di dalamnya kita tidak bisa beribadah di gereja dan harus ibadah secara online. Bahkan sampai hari ini pun kita masih sedang menantikan adanya perubahan mujizat sehingga COVID-19 ini bisa segera berlalu. Tetapi di penghujung 2020 ini tetap kita menemukan kita harus berhadapan dengan hal yang sampai hari ini sangat menakutkan. Tetapi saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Allah tidak pernah tutup mata. Kita bisa melihat bahwa Allah tetap memelihara hidup kita. Walaupun ada rencana-rencana yang sedang kita persiapkan di 2020 ini. Dan ketika kita akan menutup 2020 ini, rencana tersebut belum bisa kita laksanakan. Tetapi tetap percaya bahwa sesuai dengan janji Allah, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, ada hari esok yang penuh dengan harapan ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah tutup tahun 2020 ini dengan penuh rasa syukur dan mari kita akan sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh berada di hari yang terakhir, bahkan menit jam terakhir di 2020. Kami akan menutup tahun 2020 ini dengan satu ibadah yang semarak, ibadah syukur, ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati setiap acara yang akan kami nikmati sepanjang ibadah pada hari ini. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka dan habiskan ibadah tutup tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan, amin. Inilah waktunya kita menerima berkat yang tercurah melimpah kepada kita umatnya. Syukur Tuhan untuk kasih-Mu di hidup kami ya Bapa. Kami siap Tuhan menerima berkat yang baru, urapan yang baru di hari ini. Oh haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, Engkaulah Alfa dan Omega. Kaulah Tuhan berkuasa di bumi di surga, kemuliaan-Mu kekal selamanya. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan, di dalam mezbah-Mu yang kudus. Selaraskan waktuku dengan waktu-Mu Tuhan, berserah pada
sungguh baik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku tak selalu bersyukur secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku tak selalu bersyukur secintamu padaku. Hati kami percaya Tuhan kepada Engkau Yesusku. Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan di hidup kami di 2020 ini Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu sungguh besar buat kami. Kami sangat bersyukur di hadapan Engkau. Nyatakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Oh haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di hidup kita semua, amin. Amin. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik Yesus. Oh haleluya. Saya mau menyapa kabar ya saudara-saudara pada hari ini. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Sungguh luar biasa kasihnya Dia di hidup kita, amin. Amin. Sungguh sangat dahsyat, amin. Amin. Kita mau sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan di hidup kita. Kalau mungkin di 2020 ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Begitu banyak hal yang mungkin kita nggak pahami. Kita nggak mengerti sama sekali mengapa terjadi. Tapi biarlah kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Dia di hidup kita, amin. Amin. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Dalam segala kondisi hidup kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Engkau Yesusku. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu.
kasih Tuhan untuk kasih-Mu penyertaan-Mu Tuhan di 2020 ini ya Yesus. Hanya bagimu, Terima kasih ya Yesus. ya Allahku, Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di hidup kami. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu di hidup kami. Buat kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Mari kita bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan, begitu besar kasih-Nya, begitu besar pengorbanannya, begitu besar waktu yang Tuhan menyertai kami. Dan mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. 2020 ini mulai berlalu, semua karena kebaikan Tuhan aja. Mari kita saudara, kita kasih bersyukur di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah yang awal dan akhir di hidup kami ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita di akhir tahun 2020 ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ketika kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ini adalah sebuah anugerah. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk kami semua hari ini agar kami mengerti setiap kata-kata yang hamba sampaikan. Tuhan Yesus, biarlah setiap perkataan pada hari ini adalah kata-kata yang merupakan pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami secara pribadi. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema tahun 2020, kita boleh melihat apakah tema ini sudah sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Tema tahun 2020 adalah inilah waktunya. Saya akan bacakan ayatnya dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11a. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ketika kita membaca ayat ini, ketika kita merenungkan dan sampai pada kata-kata Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah benar? Apakah bukan sebuah kesalahan tema ketika dikatakan inilah waktunya yang indah bagi kita? Masa kita berkata ketika masa di tahun 2020 adalah masa yang mungkin kita bilang masa yang buruk buat kita. Bagi sebagian kita berkata, mungkin ada di antara kita ada yang ketika memulai usaha, misalnya usaha travel agent, kemudian di bulan Februari, Maret kita menemukan semua usaha pariwisata kolaps. Kita berkata, wah kebetulan apa sih ini? Ini bukan masa yang indah. Atau kita bahkan bilang, ini masa yang indah. Inilah waktunya yang indah. Kebetulan saya memulai usaha makanan delivery, makanan yang diantar gitu. Kemudian wah ini masa yang indah, kebetulan masa yang indah. Tapi saya katakan hari ini ketika ayat ini dibuat, diawali dengan pergumulan dan doa sampai kita menemukan Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Inilah waktunya. Bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kebetulan. Karena buat kita, buat anak-anak Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas sekali tidak ada yang kebetulan buat anak-anak Tuhan, yaitu orang yang dipanggil menjadi murid Kristus, orang yang dipanggil percaya kepada Dia dan mengambil keputusan Dia adalah juru selamatnya. Tidak ada yang kebetulan. Sekalipun banyak hal buruk mungkin terjadi di sekitar kita, tetap tidak ada yang kebetulan. Seperti Roma 8 ayat 28 tersebut. Saudara, saya akan mengajak saudara memperhatikan lebih teliti Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata-kata turut bekerja dalam bahasa Yunani itu ditulis sinergos.
Sinergos tentu saja artinya yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu sinergi. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, berarti Allah bersinergi dengan manusia, yaitu manusia yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita merespon. Setelah mendengar, kita merespon, mentaati firman-Nya, mentaati apa yang Tuhan katakan. Apa satu persatu apa yang harus kita lakukan untuk dengan hasil akhir untuk menyenangkan hatinya, hati Allah yang memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus bagi kita. Tidak ada yang kebetulan. Kita perlu melihat ini bukan dari perspektif manusia. Kalau dari perspektif atau sudut pandang manusia, kita melihat segala sesuatunya serba kebetulan dan mungkin kita generasi ini berkata, kita apes nih kebetulan ada di masa tahun 2020 kita dilanda COVID-19. Kata dunia, perspektif manusia berkata, kebetulan engkau sial karena engkau berada di masa yang tidak baik. Tetapi bagi anak Tuhan tidak ada yang kebetulan, sekali lagi asalkan kita bersinergi, kita mau merespon apa yang Allah ingin kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu kita memandang waktu ini adalah waktunya Allah? Kenapa? Karena dengan melihat dari sudut pandang Allah, kita akan bertanggung jawab terhadap waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik atau buruk, jelek atau bagus. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah waktu yang sangat berharga. Kita tidak boleh main-main dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Efesus, atau saya bacakan Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Jangan main-main. Waktu-waktu yang ada di depan kita ini adalah waktu-waktu yang jahat. Saya teringat di awal tahun 2020, saya pernah berbicara di depan jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur, saya berkata seperti itu. Di tahun ini kita masih bisa beribadah di gereja. Waktu itu saya tidak berpikir akan apa yang terjadi kemudian. Saya hanya berkata, kita patut bersyukur kita bisa beribadah di gereja karena ada masanya nanti kita tidak bisa beribadah di gereja. Dan Tuhan memberikan lebih kurang di dalam bulan Maret atau April ya, Maret kita masuk secara resmi di dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga setiap gereja ditutup, artinya kita tidak bisa beribadah secara langsung tatap muka di gereja. Dan ternyata benar apa yang saya katakan, itu pun hal yang patut disyukuri. Kenapa? Kita masih bisa beribadah di rumah kita. Dengan segala bantuan teknologi, dengan gadget yang engkau miliki, engkau masih bisa menikmati firman Tuhan seperti hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, belum tentu pada tahun depan, pada masa-masa yang akan datang, hal ini
bisa lebih baik seperti sekarang. Mungkin kita berharap dan pasti kita ingin lebih baik. Tapi seandainya masa yang buruk terjadi lebih buruk lagi, bukan dengan berkata secara pesimis seperti ini saya berkata, tetapi sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab terhadap waktu, kita akan memikirkan mungkin saja akan ada yang lebih berat yang terjadi. Kita tidak bisa beribadah, bahkan bukan hanya di gereja, secara online pun kita tidak bisa. Apakah ketika engkau tahu masamu sudah hampir selesai, kita tidak bisa beribadah? Apakah engkau belum bersungguh-sungguh? Apakah engkau sudah bersungguh-sungguh dengan waktu yang Tuhan berikan kepadamu? Ingat, firman Tuhan tadi mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Jangan seperti orang bebal. Bebal itu nggak hanya bodoh. Orang bodoh tapi belum tentu orang yang bodoh itu bebal. Orang yang bodoh diajarin, dia bisa mengerti, dia mau melakukan, itu bukan bebal. Orang bodoh bisa jadi pintar. Tetapi orang bebal udah diberitahu, dikasih teguran, melihat tanda-tanda di sekitarnya, dia tetap tidak mengerti, itu orang bebal. Jangan seperti orang bebal. Ketika Tuhan dengan keras, dan firman Tuhan hari ini dengan keras mengatakan, jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Ketika di tahun 2020 engkau diberikan waktu, masih ada waktu untuk mencari Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada waktu untuk mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main dengan waktu yang sudah Tuhan anugerahkan untukmu. Karena saya akan mengutip Efesus 5 ayat 14, ayat sebelumnya. Dikatakan, inilah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apakah engkau mau Kristus bercahaya atas kamu? Artinya, apakah engkau mau menerima kemuliaan? Hidupmu dipulihkan, perekonomianmu dipulihkan, hubunganmu yang buruk dengan orang-orang yang kau kasih dipulihkan, dan engkau diberkati dengan berlimpah. Saat itulah ketika itu terjadi, artinya Kristus bercahaya atas kamu. Kalau itu mau terjadi, engkau mau itu terjadi dalam hidupmu, tidak bisa tidak. Jangan main-main dengan waktu. Bertanggung jawab dengan waktu yang telah Tuhan berikan sebelum terlambat. Masih ada waktu. Selama kita bisa menonton, mengikuti ibadah tutup tahun di penghujung tahun 2020 ini, berarti masih ada waktu. Tapi jangan lagi menunda. Ambil keputusan. Untuk engkau yang belum bersungguh-sungguh, ambil keputusan untuk lebih bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Engkau yang punya rencana membaca Alkitab sepanjang tahun 2020, mungkin banyak bolong-bolongnya, atau bahkan engkau jarang baca Alkitab lagi karena engkau nggak pernah ke gereja. Sebelum terlambat, saya katakan mulai baca Alkitab. Sebelum terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Allah mau kita bersinergi dengan Dia. Meresponi apa yang Dia katakan. Mentaati dan aktif bergerak melakukan apa yang sudah engkau planning. Gak hanya sekedar teori. Dan ingat, kenapa saya katakan ini? Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kau yang di rumah, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kami kembali untuk bertanggung jawab terhadap waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Baik atau buruk kondisi kita saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua adalah baik buat Tuhan. Karena inilah waktunya. Waktu kita untuk bangkit. Waktu kita untuk mulai lagi. Ketika kita sudah jatuh, kita waktunya bangkit. Ketika kita sedang tertidur pun, kita harus mulai bangkit. Tidak santai-santai, tidak menunggu, oh masih ada waktu. Tapi kami mau bangkit dengan pertolongan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini engkau mendengar firman Tuhan, dan sampai hari ini engkau belum memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini saya menantang engkau untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Undang Dia masuk dalam hatimu. Percayalah Dia akan menolong engkau. Dengan imanmu, tanpa melihat, engkau percaya hidupmu akan lebih baik. Kalau engkau yang berkata, ya Tuhan, hari ini aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mengundang engkau masuk dalam hatiku. Engkau yang di rumah, engkau yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan berkata, ini aku Tuhan, anakmu. Terimalah aku dengan segala kelemahanku. Ampuni dosa-dosaku. Ya, katakan seperti yang saya ucapkan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Aku mau menerima engkau, yang artinya aku mau percaya bahwa engkau adalah satu-satunya juru selamatku. Satu-satunya pemilik hidupku. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan itu. Katakan di hadapan Tuhan. Engkau berjanji. Tidak ada orang lain di sekitarmu. Mungkin engkau tidak perlu ada orang yang melihat. Engkau enggak di gereja dilihat oleh jemaat. Tapi katakan itu, Tuhan, ini aku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku sudah letih dengan apa yang terjadi di belakangku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, untuk engkau yang mengaku Kristen dan engkau mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau menemukan bahwa hari-hari di belakang ini, di tahun 2020, kerajinanmu sudah mulai kendor. Engkau sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya atau bahkan di awal tahun 2020, engkau begitu rajin membaca firman, begitu rajin melayani Tuhan. Sekalipun di rumah tidak ada alasan tidak melayani. Engkau mendoakan orang lain, engkau melayani. Engkau melakukan hal yang baik, membagikan share firman. Melalui medsos, WhatsApp, itu sudah melayani Tuhan. Menghibur orang yang sedang mengalami kesedihan, itu melayani Tuhan. Banyak alasan untuk melayani Tuhan, tapi hanya satu. Mau enggak engkau lebih bersungguh-sungguh sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan kasihmu pada Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kalau engkau berkata, ya Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi, tidak mau main-main terhadap waktu yang Tuhan berikan padaku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini aku anakmu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kesalahanku. Ampuni kelemahanku. Ampuni kegagalanku Tuhan. Ini aku mau memulai yang baru dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, Engkau sanggup. Engkau sanggup. Inilah waktunya Tuhan. Engkau memulihkan kami.
inilah waktunya Tuhan. Engkau membangkitkan kami. Kami mau tetap setia, bahkan lebih lagi mengiring Engkau. Tidak ada kata terlambat selama kami bisa menghirup nafas yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, di tahun 2020, di akhir tahun 2020 ini, kami punya kesempatan untuk lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau mengakhiri dengan baik akhir tahun 2020 ini. Dengan membereskan segala sesuatunya. Berikan kemampuan kepada kami juga Tuhan. Membereskan hubungan kami dengan orang-orang yang mungkin sudah kami sakiti. Ya, berikan kerendahan hati kepada kami Tuhan. Untuk mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mengasihi kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru kami akan songsong dengan sorak-sorai kemenangan karena Engkau sudah ada. Engkau selalu ada bersama kami dan kami sudah meresponi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah dengar firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa dengan keluarga kita masing-masing, dimanapun engkau berada. Seperti tahun-tahun yang lalu yang seringkali kita lakukan, kita adakan doa untuk setiap keluarga sekaligus pengurapan. Hanya bedanya untuk tahun ini, pengurapan tidak dilaksanakan secara langsung oleh saya dan tim penggembalaan, tetapi dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing yang akan dilakukan oleh kepala keluarganya. Apabila ada keluarga-keluarga yang sudah tidak bersama dengan istri atau suami, maka engkau sekalipun sebagai seorang duda, seorang janda, itu adalah kepala keluarga. Bagaimana dengan mereka yang merantau, berada jauh dengan keluarga, dan hanya sendirian? Saya juga berdoa agar Bapak Ibu, rekan-rekan, kaum muda yang mungkin sendirian, tetap akan bersama-sama berdoa. Mari kita akan persiapkan hati kita. Saya akan berdoa, setelah saya nanti berdoa, baru kemudian setiap kepala keluarga akan tumpang tangan kepada anggota keluarganya, entah itu suami, istri, orang tua, anak-anak, bahkan mungkin ada adik-adik, ada kakak yang hadir bersama-sama dalam satu rumah. Biarlah kepala keluarganya akan berdoa dan mengurapi. Dari kami, panitia sudah menyiapkan minyak urapan, dan saya berharap sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Andai kata Bapak Ibu tidak menerima minyak urapan kan memang tidak tahu bahwa panitia menyediakan, bisa gunakan mungkin baby oil untuk sebagai sebagai minyak urapan. Andai kata memang punya minyak urapan, gunakan itu. Mari kita akan sama-sama berdoa, dan terlebih dahulu kita akan menikmati satu pujian ya yang berbicara tentang bersama keluarga. Kita akan terus tetap bersama-sama melayani Tuhan, bersama dengan keluarga kita akan terus beribadah. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Bapak Ibu sekalian, khususnya para kepala keluarga, kalau engkau seorang ibu yang sudah tidak ada suami, engkau adalah kepala keluarga. Mungkin hari ini ada kakak beradik tinggal bersama, tidak ada orang tua, maka sebagai seorang kakak, engkau juga adalah kepala keluarga. Atau mungkin bagi rekan-rekan yang saat ini sedang merantau, hidup sendirian, engkau juga sebagai kepala keluarga bagi hidupmu. Untuk itu di tempatmu dan semua ajak anggota keluargamu untuk bangkit berdiri. Dari tempat ini saya akan berdoa mengimpartasikan pengurapan bagi engkau sekalian. Setelah itu saya akan berikan kesempatan setiap kepala keluarga berdoa untuk anggota keluarganya sekaligus mengurapi mereka. Mari engkau kepala keluarga, angkat tanganmu dua-dua. Dari tempat ini saya akan berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah keterbatasan kami malam hari ini Tuhan, tidak seperti yang biasa kami lakukan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kami mengadakan doa pengurapan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada. Bahkan mungkin ada orang-orang muda yang berada di kamar kos dalam kesendirian. Hamba berdoa dari tempat ini, setiap kepala keluarga, setiap kepala rumah tangga, demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan dan melepaskan berkat pengurapan Tuhan turun atas hidupmu. Terjadilah urapan baru atas hidupmu. Dalam nama Yesus, hamba melepaskan berkat-berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang luar biasa, Allah yang telah menuntun kami hingga di penghujung tahun 2020 ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan atas hidupmu. Terimalah. Haleluya. Mari setiap kepala keluarga, setiap kepala rumah tangga, engkau mengurapi anggota keluargamu. Peluk, saling bergandengan tangan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kurialas kiaralas kurialas kiaralas babalas kurialas. Haleluya Yesus. Otoritasmu, wibawamu turun atas setiap kepala rumah tangga. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, luka-luka batin
di 2020. Tuhan pulihkan, Tuhan beban. Setiap sakit penyakit diangkat dan jadilah sembuh. Segala roh kemelaratan, kemiskinan, keterbatasan, dalam nama Yesus, Tuhan mengadakan mujizat, terbuka lebar kesempatan, peluang, berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami keluarga Robert Siahaan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan Berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur Roh Kudus buat pimpinan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Semua tidak terlepas dari campur tangan-Mu. Semua tidak terlepas dari tangan-Mu yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat segala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, malam hari ini, kami juga berdoa Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam kedua belah tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami ada di dalam hati-Mu. Kami percaya bangsa kami ada di dalam pemandangan-Mu Bapa.
Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Hikmat roh takut akan Tuhan Kau berikan bagi seluruh pemimpin-pemimpin negara kami. Dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Penyertaan Tuhan sempurna atas seluruh pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikanlah mereka roh untuk sungguh-sungguh melayani apa yang Tuhan percayakan bagi seluruh kehidupan mereka. Segala roh cinta uang, segala roh korupsi, segala roh-roh yang bukan datang daripada Kristus, yang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Semuanya kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memberkati negara kami Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Lawatan demi lawatan Tuhan terjadi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati aparat keamanan, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, semua yang berdiri atas bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati para tenaga-tenaga medis, tim dokter Tuhan, juga Tuhan memberkati. Di dalam mereka bekerja Tuhan, ada di garis depan ya Bapak. Tuhan tolong, Tuhan berkati, penyertaan Tuhan sempurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menolak setiap kematian massal, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kesembuhan massal boleh terjadi bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat gerejamu GBI Batu Penjuru. Kami serahkan gerejamu GBI Batu Penjuru hanya ke dalam kedua belah tangan-Mu. Berkat Tuhan tercurah bagi gerejamu. Kau memberkati Bapak rohani, Kau memberkati Ibu rohani, Kau memberkati Bapak gembala, Engkau memberkati Ibu gembala, seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin rohani gereja kami. Tuhan berkati, roh takut akan Tuhan Kau berikan, hikmat Tuhan berikan bagi setiap kami Bapak. Penatua, diaken, aktivis gereja, semua ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini malam ini juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami beban berat Kau juga yang mengangkat setiap beban mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan demi penghiburan, kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GBI Batu Penjuru yang terkasih. Pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah akhir tahun, dan besok hari kita akan memulai hari yang baru di tahun yang baru 1 Januari 2021. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan warta pada malam hari ini terkait kegiatan kita esok hari. Yang pertama, besok ibadah akan dimulai jam 10 pagi. Jadi, pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk hadir jam 10 pagi, walaupun acara kita adalah acara live streaming, tapi yang sudah mendaftar silahkan hadir di Jalan Raya Hankam nomor 10. Besok hari, ibadah kita juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi, bagi para pelayan Tuhan yang bertugas, silakan memakai seragam atasan putih dengan bawahan hitam. Besok hari juga Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah kita akan melakukan kegiatan door prize. Jadi, pastikan Bapak Ibu Saudara menyaksikan dan mengikuti dengan hikmat jalannya ibadah esok hari. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.
Kami dari keluarga Oma Herawati mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ferlin Daily selaku Bendahara Jemaat GBI Batu Penjuru dan saya Sri Kumala Dewi Daily selaku Kabid Komisi Pemuda, Remaja dan Anak mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tahun baru, semangat baru, berkat yang baru juga untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Atau Baja selaku Ketua Bidang Ibadah Gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Penjuru Pondok Gede dan istri saya Yuriko Lepesya. dan saya juga mewakili Ketua dan Pengurus Komisi Ibadah, Komisi Bapa Bagi Kristus dan Komisi Wanita Betel Indonesia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kalau Tuhan sudah menyertai kita selama 365 hari di tahun 2020, memelihara dan memberkati dengan kita dengan luar biasa, maka tentunya Dia juga akan memberkati dan menyertai kita selama 365 hari di tahun 2021 mendatang. Kiranya berkat, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai langkah demi langkah hidup kita di tahun yang baru. Terus berkarya untuk kemuliaan-Nya. Jadikan hari-hari yang Tuhan beri menjadi kesempatan untuk menabur kebaikan, menebar cinta kasih, dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Stefanus Latumeter, Ketua Bidang Umum mewakili Komisi Multimedia, Komisi Humas, dan Komisi Ibadah Khusus beserta keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. kiranya sukacita, Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, kelimpahan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya Gugus Dirgantoro, Ketua Bidang Misi, beserta Komisi Pekabaran Injil dan Komisi Mesbah Keluarga GBI Batu Penjuru beserta keluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya di tahun baru ini kita semakin semangat melayani Tuhan dan semakin giat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2020 bukanlah tahun yang mudah. Semua rencana dan mimpi yang terbentang tiba-tiba sirna begitu saja. Tapi harapan itu akan selalu ada. Dear 2020, terima kasih untuk setiap pelajaran yang berharga. Terima kasih untuk harapan yang tak pernah pupus. Terima kasih untuk semua kerja keras. Terima kasih untuk usaha yang tak pernah usai. Terima kasih karena tetap bertahan. Kamu hebat. Seperti nyata sempurna penyertaan Tuhan di tahun 2020. Yakinlah, tahun 2021 juga akan berjalan dengan baik. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Seperti matahari yang tenggelam di waktu senja, ia akan terbit kembali ketika pagi. Saya Fardi. Saya Minda. Sena, Lala,
dan Jojo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Kita bersyukur buat segala yang Tuhan boleh kerjakan atas ibadah ini. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati, khusus juga kepada seluruh anggota Panitia Natal 2020 yang sudah berjadi lelah. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah tanggal 1 Januari 2021, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan kita adakan di gereja. Tetapi ya, pendaftaran sudah ditutup. Mereka yang akan hadir besok di gereja adalah mereka yang sudah mendaftar kepada panitia. Tetapi jangan kecil hati, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah, bisa bersama-sama beribadah, kita akan bisa menikmati berkat tahun baru. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah buka tahun baru 2021. Dan jangan lupa, malam hari ini sebelum pergantian tahun, ya setiap keluarga kembali mengambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan di 2020 dan membuka tahun 2021 bersama-sama, sehingga 2021 juga adalah tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan mujizat Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Bapa, kami bersyukur buat ibadah dari awal pertengahan ke akhirnya. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di dalam bidang mereka masing-masing. Tugas mereka Tuhan juga memberkati. Ibu Gembala yang sudah memberkati kami juga berkati pelayanan, tugas-tugasnya. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Panitia Natal yang sudah berjeda lelah juga Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Rohani, untuk Bapak dan Ibu Christian Irawan, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Penatua, Diaken, dan seluruh aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjeda lelah sepanjang 2020. Anugerah Tuhan juga dilimpahkan atas mereka sekalian. 2021 esok hari kami akan sambut dan kami akan terus bekerja melayani Tuhan, dan selalu kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib menyertai pelayanan kami, menyertai rumah tangga kami, menyertai gereja kami dari hari lepas hari. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 3, 2, 1. Kamera, roll, action. Inilah waktunya kita menerima berkat yang tercurah melimpah kepada kita umatnya.
Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy